Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dialah yang memiliki al-asma'ul husna wa sifatul ula, dan darinya lah semata seluruh nikmat, karunia dan juga anugerah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka apa saja yang ada pada diri kalian berupa nikmat, maka berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua adalah nikmat Islam. Dibukanya hati kita untuk menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman bahwasanya Muhammad ibn Abdullah Al-Hashimi beliau adalah seorang hamba Allah dan juga Rasulnya. Nikmat ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenikmatan dunia, maka ini umum Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Dan nikmat yang selanjutnya adalah nikmat hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sebagian manusia mereka jauh atau menjauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga nikmat mempelajari agama Allah, dibukakan hati kita untuk mempelajari agama Allah, digerakkan hati kita untuk mendatangi majelis ilmu, menyempatkan mengorbankan sebagian tenaga, waktu dan harta yang kita miliki untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, tentunya dengan harapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan kita memahami agama yang Allah turunkan. Tentunya malu seorang hamba yang sejak dia lahir, bahkan ketika dia di dalam perut ibunya dan sampai sekarang dan sampai dia meninggal dunia, setiap hari menikmati, merasakan karunia, anugerah dan juga nikmat dari Allah SWT, tetapi dia malas untuk memahami agama Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan membaca sebuah kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh seorang ulama di antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Beliau adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Dan kitab ini telah diambil faedah dan juga manfaatnya oleh para penuntut ilmu, berisi tentang bantahan
atau menyingkap kerancuan-kerancuan yang berkaitan dengan tauhid. Sebagaimana kita tahu bahwasanya tauhid ini adalah fondasi agama kita, dan ini adalah kandungan dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan di sana ada kerancuan-kerancuan, perkara-perkara yang samar yang mungkin belum dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga beliau di dalam kitab ini ingin menjelaskan kepada kita sebagian dari kerancuan tersebut, tentunya dengan harapan seseorang keluar dari majelis setelah membaca kitab ini dalam keadaan semakin paham tentang agamanya dan semakin yakin tentang kewajiban untuk mentauhidkan Allah SWT di dalam beribadah. Dan insyaallah, karena mungkin sebagian besar di sini adalah belum bisa membaca Arab gundul ya, atau sebagian besar sudah bisa baca Arab gundul? Belum. Tapi sudah bawa terjemahan? Ada. Siapa yang bawa terjemahan? Banyak. Yang bawa terjemahan mungkin bisa insyaallah. Baik. Ana akan membaca Arab gundulnya, cuma tidak masalah nanti sebagian menyimak dengan Arab gundul dan sebagian menyimak dengan terjemahannya. Waktu yang sedikit, sebenarnya kita butuh lebih dari 5 sesi ya untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Hanya saja insyaallah kita mencoba untuk meringkas. Dalam 2 sesi kita bisa memahami secara global apa yang dibawakan oleh Syekh di dalam kitab ini. Beliau mengatakan rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah anna at-tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah wa huwa dinur rusuli alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Setelah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti apa yang Allah SWT lakukan di dalam Al-Quran dan mengikuti Rasulullah SAW ketika beliau menulis surat-surat yang isinya adalah dakwah. Beliau SAW memulai surat-surat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau pun juga memulai kitabnya dengan basmalah. Kemudian mengatakan, ketahuilah semoga Allah SWT merahmatimu, anna tauhida, bahwasanya tauhid adalah mengisahkan Allah dengan ibadah. Artinya menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya zat yang disembah, diibadahi. Tidak menjadikan selain Allah sebagai sesembahan siapapun dia. Wa huwa dinur rusul, dan ini adalah agama para rasul. Alladzi arsalahum Allahu bihi ila ibadihi, agama para rasul yang dahulu Allah SWT mengutus para rasul dengan ajaran tersebut kepada para hambanya. Dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, agama mereka satu, agama tauhid.
fa awwaluhum Nuhun alaihi salamu arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalau fi salihin. Maka yang pertama dari para rasul tersebut adalah Nabi Nuh, yang diutus oleh Allah kepada kaumnya ketika mereka berlebihan terhadap orang-orang saleh. Wuddin wa Suwa' wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasr. Orang-orang soleh tersebut nama-namanya adalah Wud, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan juga Nasr. 5 orang yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka untuk bertauhid, mereka mengatakan kepada kaumnya, janganlah kalian meninggalkan Wad, janganlah kalian meninggalkan Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan juga Nasr. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah sebagaimana diucapkan oleh Abdullah bin Abbas, mereka ini adalah orang-orang yang saleh di antara kaumnya Nabi Nuh. Meskipun mereka bukan nabi, tapi mereka adalah orang-orang yang saleh, dikenal kesolehannya. Ketika mereka meninggal dunia, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, datang syaitan dan mengatakan kepada kaumnya atau kaum mereka, hendaklah kalian membuat patung-patung dan ditaruh patung-patung tersebut di majelis-majelis mereka dengan tujuan supaya menjadi pengingat apabila mereka malas dalam melakukan ibadah dan mereka sedang berkumpul di majelisnya melihat patung Wad atau Suwa' atau Yaghuth, kemudian mereka ingat, oh orang ini dulu adalah orang yang soleh, dulu beliau adalah orang yang rajin bersedekah, dulu beliau adalah orang yang rajin salat. Maka mereka pun pulang dalam keadaan bertambah keimanannya, ingin mengikuti orang-orang soleh tersebut dalam ketaatan kepada Allah meskipun orang-orang soleh tersebut sudah meninggal dunia. Itulah yang dibisikkan oleh syaitan kepada mereka, buat patung-patung tersebut dan ditaruh di majelis-majelis kalian. Kemudian setelah generasi tersebut meninggal dunia dan anak-anak mereka, generasi yang selanjutnya tidak belajar dan mereka tidak mengetahui asal-usul dari dibuatnya patung-patung tersebut, maka datanglah syaitan dan mengatakan kepada mereka bahwasanya dahulu bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian membuat patung-patung tersebut dengan tujuan untuk bertawassul, menjadikan mereka perantara antara diri mereka kepada Allah SWT. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meminta, berdoa, melakukan ibadah kepada orang-orang soleh tersebut. Dan mereka, yaitu generasi tersebut adalah generasi yang jahil, tidak belajar, tidak mengetahui tentang asal-usul dari dibuatnya patung-patung tersebut. Karena kebodohan, akhirnya mereka pun menerima apa yang dibisikkan oleh syaitan dan mulailah setelah itu mereka berdoa kepada orang-orang soleh tersebut, melakukan ibadah untuk orang-orang soleh tersebut.
Dan keyakinan mereka Allah SWT yang memberikan rezeki. Keyakinan mereka Allah SWT yang menciptakan, mengatur alam semesta, cuma menjadikan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan juga Nasr sebagai perantara antara mereka dengan Allah SWT. Karena mereka adalah orang-orang yang saleh, yang dekat dengan Allah SWT, maka ketika beribadah dengan mereka, menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka, diharapkan mereka mendekatkan orang-orang yang mengagungkannya, beribadah kepadanya, kepada Allah SWT. Mulailah terjadi kesyirikan. Kemudian Allah SWT mengutus Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Padahal sebelumnya selama 10 generasi semenjak diturunkannya Nabi Adam alaihissalam, bersih bumi ini dari berbagai kesyirikan. Semuanya menyembah Allah. Kesyirikan baru terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan sebabnya adalah berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan juga para rasul. Wa huwa alladhi kassara suwara haula'is salihin. Dan beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang telah menghancurkan patung-patung orang-orang soleh tersebut. Karena patung-patung yang tadi kita sebutkan, yang dibuat di zaman Nabi Nuh alaihissalam dan sempat terkena banjir yang besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ditemukan kembali oleh Amr bin Luhai dengan bisikan dari syaitan, dan dialah yang pertama kali membawa patung-patung tersebut ke Ka'bah, ke kota Mekah, dan terjadilah kesyirikan kembali di Jazirah Arab. Siapakah yang menghancurkan patung-patung tersebut? Rasul yang pertama. Dibuat di zaman Nabi Nuh alaihissalam atau sebelumnya, kemudian dihancurkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membuka kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Yang ini beliau sampaikan di sini bahwasanya dari Rasul yang pertama, kemudian Rasul-Rasul yang selanjutnya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka satu, ajaran mereka satu, tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Bukan kepada seorang nabi atau kepada malaikat atau beribadah kepada orang yang soleh dan lain-lain. Arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allaha katsira. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW pertama kali di antara orang-orang yang mereka yata'abbadun, mereka juga beribadah, wa yahujjun, dan mereka juga berhaji. Setiap tahun datang orang-orang Arab, orang-orang Jazirah Arab ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ini adalah masih ibadah yang mereka dapatkan dari bapak mereka Ibrahim alaihissalam. Ini yang masih di antara ibadah yang masih tersisa. Mereka melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian juga wukuf, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah. Dan seluruh para nabi dan rasul mereka melakukan haji. Wa yatasaddaqun, dan mereka juga bersedekah. Bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dikenal orang-orang Arab ini dengan karam, dengan kedermawanan mereka. Apalagi kalau datang tamu, maka mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu tersebut. Wa yadhkurunallaha katsiran. Dan mereka juga mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Sampai ada yang menamakan anaknya juga dengan Abdullah. Walakinnahum, akan tetapi mereka, yaj'aluna ba'dhal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Berarti persis dengan yang dilakukan oleh sebagian kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Yaqulu, salah seorang di antara mereka mengatakan, nuridu minhum at-taqarruba ila Allah. Kami menginginkan dari mereka kedekatan diri kepada Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa engkau melakukan yang demikian? Maka jawabannya adalah kami menginginkan kedekatan kepada Allah SWT. Karena menganggap orang-orang soleh tersebut orang yang dekat dengan Allah, sehingga kalau kami mendekat kepada mereka, mengagungkan mereka, menyerahkan ibadah atau sebagian ibadah kepada mereka, diharapkan mereka ridha, dan akhirnya mereka pun mendekatkan kami yang banyak dosa ini kepada Allah SWT. Wa nuridu syafa'atahum indah, dan kami menginginkan syafaat mereka di sisi Allah. Niat yang sangat mulia, niat yang sangat baik. Melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tujuannya adalah ingin mendapatkan syafaat orang-orang soleh tersebut di sisi Allah SWT. Mithlul malaikati wa Isa bin Maryam wa unasin ghairihim minas salihin. Seperti misalnya para malaikat. Mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Dan juga Isa bin Maryam, seorang nabi di antara nabi-nabi Bani Israel. Sampai sekarang kalau kita mendengar ucapan orang-orang yang mengaku dan meyakini bahwasanya Isa adalah Tuhan, maka kita akan mendengar dari mereka bahwasanya mereka menjadikan Nabi Isa itu adalah sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah SWT. Dan beberapa orang selain mereka dari kalangan orang-orang yang saleh, seperti Al-Lata, yang dahulu dia adalah seorang yang saleh, dan di antara kesalehannya adalah bersedekah untuk para jamaah haji, membuat adonan roti untuk mereka dan membagikan makanan untuk para jamaah haji, sehingga dia pun dikenal dengan Al-Lata. Ini adalah termasuk orang yang saleh. Faba'athallahu ilaihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun mengutus kepada mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam, untuk memperbaharui bagi mereka agama bapak mereka Ibrahim.
Maksudnya memperbaharui di sini adalah dahulu yang digunakan di negeri Mekah dan menjadi agama bagi penduduk Mekah adalah agama bapak mereka Ibrahim alaihissalam. Di situ ada Ismail putra beliau. Kemudian jadilah negeri tersebut negeri yang penuh dengan tauhid, diisi oleh orang-orang yang bertauhid, sampai datang orang yang tadi kita sebutkan Amr bin Luhai, dan dialah yang mulai menyebarkan kembali agama kesyirikan. Allah SWT dengan rahmatnya mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaharui. Maksudnya adalah memurnikan kembali ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah dirusak oleh orang-orang musyrikin. Wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'timada mahdhu haqqillah, mahdhu haqqin lillah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka bahwasanya taqarrub seperti ini dan bergantung seperti ini, yaitu bergantung kepada orang-orang saleh, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan terlebih dahulu kepada orang-orang saleh, yang seperti ini adalah mahdhu haqqin lillah. Sebenarnya ini adalah hak yang khusus hanya untuk Allah saja. Beribadah, doa, maka itu hanyalah untuk Allah saja. Menyembelih itu hanyalah untuk Allah saja. Beliau sampaikan kepada kaumnya perkara tersebut. La yasluhu minhu syai'un la li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursal fadlan an ghairihima. Tidak boleh sedikit pun dari ibadah-ibadah tersebut, karena dahulu orang-orang musyrikin Quraisy biasa mereka mendatangi di antara patung-patung orang soleh tersebut, kemudian menyembelih onta dengan niat untuk mendekatkan diri kepada orang soleh tadi. Tujuannya adalah supaya orang soleh tersebut mendekatkan dia kepada Allah SWT. Nabi SAW menjelaskan tidak boleh yang seperti itu, karena menyembelih hanyalah untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan hendaklah engkau menyembelih untuk Rabbmu. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah SWT melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La li malakin muqarrab. Tidak boleh diserahkan kepada seorang malaikat yang didekatkan kepada Allah, padahal mereka adalah makhluk yang paling mulia di atas sana. Maka malaikat Allah tidak boleh, meskipun memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak bermaksiat kepada Allah di dalam apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Tidak boleh diserahkan sebagian ibadah tersebut kepada malaikat. Wala nabiyyin mursal. Demikian pula seorang nabi yang diutus tidak boleh juga diserahkan sedikit pun dari ibadah kepada seorang nabi yang diutus. Fadlan an ghairihima. Lalu bagaimana dengan selain malaikat dan selain nabi? Kalau makhluk yang paling mulia saja, para malaikat dan juga para nabi, haram hukumnya untuk menyerahkan ibadah kepada mereka, lalu bagaimana dengan selain malaikat dan selain nabi? Tentunya yang demikian lebih-lebih diharamkan. Wa illa
Fahaula'il musyrikuna muqirruna yashhaduna anna Allaha huwal khaliqur raziqu wahdah la syarikalah. Padahal ketika Nabi SAW dahulu mendakwai kaumnya, menyampaikan tentang kewajiban tauhid dan bahasanya menyerahkan ibadah kepada orang-orang soleh tersebut adalah diharamkan, orang-orang musyrikin saat itu mereka mengakui, bersaksi bahwasanya Allah SWT dialah yang mencipta, memberikan rezeki, dan tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Wa annahu la yarzuqu illa huwa wa la yuhyi wa la yumitu illa huwa. Dan bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Itu keyakinan orang-orang musyrikin. Dan tidak ada yang menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Wa la yudabbirul amra illa huwa. Dan tidak ada yang mengatur alam semesta, menggerakkan matahari dari timur ke barat, menjadikan siang dan malam, menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Wa anna jami'a samawati as-sab'i wa man fihinna wal aradina wa man fihinna kullahum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahri. Dan mereka orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, semuanya meyakini bahwasanya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya semuanya adalah hamba-hamba Allah di bawah kekuasaan Allah SWT. Ini poin yang harus kita pahami, yang berkaitan dengan keadaan orang-orang musyrikin yang saat itu Rasulullah SAW pertama kali diutus di tengah-tengah kaum tersebut. Mukaddimah yang sangat penting yang dibawakan oleh Syekh supaya kita ada gambaran bagaimana keadaan Mekah saat itu. Dan siapa mereka? Mereka adalah keturunan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sisa-sisa dari tauhid, ada sisa-sisa ibadah, tapi sudah menyimpang, terjadi kesyirikan. Mereka mengakui bahwasanya Allah SWT dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, akan tapi mereka menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا. Syekh mengatakan, kalau engkau ingin dalil bahwasanya orang-orang musyrikin yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, ternyata mereka bersaksi mengakui tentang perkara-perkara ini. Dan mungkin ini menurut sebagian kok aneh, karena mereka menyangka orang-orang musyrikin dulu mereka hanya menyembah apa? Berhala saja. Itu yang mungkin dahulu kita pelajari, dan itu yang kita bayangkan. Mereka menyembah berhala, mereka tidak mengenal Allah. Tapi ternyata Al-Quran, Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran, ternyata orang-orang musyrikin dahulu mereka juga mengenal Allah. Tapi mengenal Allah hanya sebatas Allah SWT dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Allah mengatakan, atau beliau mengatakan rahimahullah, faqra qaulahu ta'ala, maka silakan engkau membaca firman Allah, baca sendiri. Ini adalah kalamullah, dan tidak ada yang lebih mengetahui tentang hakikat kaum tersebut kecuali Allah Rabbul Alamin. Mereka hidup 1400 tahun yang lalu. Jarak antara kita dengan mereka ratusan tahun.
Tapi Allah SWT dialah yang maha hidup, dan dialah yang sangat mengetahui hakikat dari keyakinan orang-orang musyrikin zaman tersebut. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah. Tidak ada di antara kita yang mendustakan ucapan Allah SWT. Dengarkanlah firman Allah SWT, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang telah menciptakan kalian, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Amman yamlikus sam'a wal absar, siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan, kemudian memberikan kepada kalian pendengaran dan juga penglihatan tersebut, sehingga kalian bisa melihat, sehingga kalian bisa mendengar. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, katakanlah kepada mereka, siapakah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa man yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Siapa yang menghidupkan dan juga mematikan? Tanyakan kepada mereka. Wa man yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur seluruh perkara ini, alam semesta ini. Allah mengatakan fasayaqulunallah, niscaya orang-orang musyrikin tadi akan mengatakan Allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan yang mencipta adalah Hubal, atau yang mencipta adalah Al-Wad atau Suwa'. Tidak akan terdengar ucapan tersebut dari lisan orang-orang musyrikin tadi. Dan mereka bukan kaum yang mudah berdusta. Berbeda antara lisan dengan hati mereka. Mereka adalah orang-orang Arab. Apa yang ada dalam hati mereka, itulah yang mereka ucapkan. Tidak ada basa-basi. Ketika ditanya siapa yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, fasayaqulunallah, mereka akan mengatakan Allah. Yang melakukan itu semuanya adalah Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, apakah kalian tidak takut? Kalau memang itu yang kalian yakini, yakin bahwasanya yang melakukan itu semua adalah Allah, kemudian sekarang kalian serahkan sebagian ibadah kepada selain Allah yang menciptakan kalian, apakah kalian tidak takut kepada Allah menurunkan kepada kalian azab gara-gara kalian menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT? Afala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah? Wa qawluhu, dan juga firman Allah, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, siapakah yang memiliki bumi ini dan apa yang ada di dalamnya, in kuntum ta'lamun, kalau kalian benar-benar orang yang berilmu. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan lillah, ini adalah milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan apakah kalian tidak ingat? Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim, katakan kembali kepada mereka, tanyakan kembali kepada mereka, siapakah yang memiliki langit dan juga bumi, siapakah yang memiliki arsy? Sayaquluna lillah, katakanlah, mereka akan mengatakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kepada mereka, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, milik siapa kerajaan
malakutu kulli syai, kerajaan segala sesuatu, dan dialah yang melindungi, tidak dilindungi. In kuntum ta'lamun, kalau kalian benar-benar tahu, sayaquluna lillah qul fa anna tusharun, niscaya mereka akan mengatakan semuanya adalah milik Allah. Katakanlah kepada mereka, lalu bagaimana kalian tersihir? Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan itu? Wa ghairu dzalika minal ayat, dan selain itu berupa ayat-ayat. Di sana banyak ayat-ayat, bukan hanya ini saja, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pertama kali di hadapan mereka, di tengah-tengah mereka, inilah keyakinan yang ada di dalam diri mereka. Karena ini adalah fitrah. Allah SWT menjadikan di dalam diri manusia, menfitrahkan mereka meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang telah menciptakan mereka dan juga memberikan rezeki kepada mereka. Bagaimana seseorang setelah ini mengingkari atau tidak yakin ayat-ayat yang banyak menunjukkan hakikat dari keyakinan orang-orang musyrikin di zaman tersebut. Fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza, kalau kamu sudah meyakinkan dirimu bahwasanya mereka meyakini Allah SWT dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, wa annahu lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keyakinan tersebut tidak memasukkan mereka di dalam tauhid. Tauhid yang merupakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan sudah disebutkan dakwah Nabi Nuh dan juga nabi-nabi setelahnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diutus, orang-orang musyrikin keyakinannya sudah Allah adalah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki. Kalau itu sudah memasukkan mereka ke dalam tauhid, tentunya sudah tidak perlu didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata beliau masih berdakwah dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Mengajak Abu Lahab, mengajak Abu Talib, mengajak Abu Jahal, mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi ternyata mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Berarti keyakinan mereka bahwasanya Allah yang mencipta, bukan itu yang dimaksud dengan tauhid yang diinginkan oleh para nabi dan juga para Rasul. Itu belum memasukkan mereka ke dalam tauhid. Wa arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah. Dan sekarang kamu mengetahui bahwasanya ternyata tauhid yang mereka ingkari bukan tauhid yang berkaitan dengan keyakinan Allah yang memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Tapi tauhid yang mereka ingkari adalah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Itu yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Itu yang mereka tidak terima dari Nabi kita Muhammad SAW. Mengesahkan Allah di dalam ibadah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah. Jadi inginnya mereka ya menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah, itu yang mereka inginkan. Adapun menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah, yang ditawakali, yang mereka berdoa kepadanya, menyembelih hanya untuknya, takut hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, maka berat bagi mereka untuk melakukan itu. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah, jangan engkau melakukan kesyirikan,
mereka menyombongkan diri, tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kemudian mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang selama ini kami sembah selain Allah hanya karena seorang tukang syair yang gila, dan memaksudkan Nabi Muhammad SAW. Jadi berat bagi mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut. Mereka menyembah 10, 20, 360. Datang Nabi Muhammad SAW dan mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tinggalkan sesembahan-sesembahan tersebut dan sembahlah Allah saja. Mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut hanya karena seorang tukang syair yang gila? Dan beliau bukan tukang syair, beliau juga bukan orang yang gila. Itu adalah fitnah yang mereka ucapkan, ingin menghalangi manusia dari jalan Allah. Alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqada, yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita, yaitu di zaman beliau, dengan al-i'tiqad. Jadi mereka menamakan syirik dengan i'tiqad, yaitu keyakinan. Dan ini adalah termasuk memberi nama sesuatu yang jelek dengan nama-nama yang indah, karena i'tiqad artinya adalah keyakinan. Ini adalah i'tiqad kita, ini adalah keyakinan kita bahwasanya si fulan dia menjadi perantara antara kita dengan Allah. Itu adalah i'tiqad kita. Menamakan kesyirikan dengan nama yang indah dan tidak akan merubah hakikat dari kesyirikan tersebut. Beliau menceritakan tentang orang-orang musyrikin yang ada di zaman Syekh. Kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa naharan, thumma minhum man yad'u al-malaikah li ajli salahihim wa qurbihim min Allah. Kembali beliau menyebutkan tentang apa yang terjadi di zaman tersebut, itu di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana mereka dahulu beribadah kepada Allah siang dan juga malam, malam dan juga siang. Kemudian ada di antara mereka yang beribadah, berdoa kepada malaikat, karena kesolehan para malaikat dan dekatnya mereka dari Allah. Jadi mereka sudah tahu tentang malaikat dan bahwasanya malaikat adalah, menurut keyakinan mereka, dan ini adalah penyimpangan, mereka mengatakan malaikat adalah banatullah, malaikat adalah anak-anak Allah. Sehingga ada di antara mereka yang meminta syafaat, beribadah kepada malaikat tersebut dengan tujuan supaya malaikat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Liyashfa'u lahum, supaya malaikat-malaikat tersebut memberikan syafaat untuk mereka. Au yad'u rajulan salihan mithla Lati au nabiyyan mithla Isa, atau mereka berdoa kepada orang yang saleh seperti Lat, atau berdoa kepada seorang nabi seperti Isa ibnu Maryam. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirk. Dari pemaparan di atas kita menyadari bahwasanya ternyata Rasulullah SAW memerangi mereka di atas karena sebab kesyirikan ini. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Dan ternyata beliau SAW mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Sebagaimana kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Di antara yang beliau sampaikan kepada orang-orang musyrikin saat itu, dan bahwasanya tempat-tempat sujud atau anggota-anggota badan yang digunakan untuk sujud adalah lillah, itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada,
maka janganlah kalian berdoa bersama Allah seorang pun. Janganlah berdoa menyembah kepada selain Allah, siapapun dia. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki doa yang hak. Maksudnya adalah dialah yang berhak untuk kita berdoa kepadanya, karena dialah yang menguasai segalanya. Maka dialah yang berhak untuk diminta dan dialah yang berhak untuk didoai. Kita berdoa kepadanya karena dialah yang memiliki manfaat dan dialah yang memiliki mudarat. Maka berdoa hanya kepada Allah, itulah yang hak. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Adapun selain Allah yang mereka berdoa kepadanya, maka mereka tidak mengabulkan untuk mereka sedikit pun. Seandainya terwujud sebagian dari apa yang mereka inginkan, itu bukan dari sesembahan selain Allah. Mungkin ada di antara mereka yang berdoa kepada bintang misalnya, berikanlah saya rezeki. Hari itu dia dapat rezeki. Itu adalah Allah SWT yang mentakdirkan, bukan yang rezeki yang berasal dari bintang-bintang tersebut. Itu adalah rezeki dari Allah. Allah SWT yang mentakdirkan. Cuma bertepatan dengan doa yang diucapkan oleh orang tersebut kepada bintang-bintang, bukan berasal dari bintang. Demikian pula ketika ada di antara mereka yang berdoa kepada wali, kepada malaikat, kepada nabi, mungkin mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam doa tersebut, tapi hakikatnya itu bukan berasal dari wali atau nabi atau malaikat. Itu adalah berasal dari Allah Rabbul Alamin. Tidak ada hubungannya dengan malaikat, rasul dan juga wali. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah wadh-dhabhu kulluhu lillah wal istighatsatu kulluha billah wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah. Dan sekarang engkau sadar, yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerangi mereka, tujuannya adalah supaya doa hanya untuk Allah saja. Tujuannya adalah supaya menyembelih hanya untuk Allah saja. Tujuannya adalah supaya istighatsah mereka hanya kepada Allah saja, dan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Dari sini kita insyaallah sudah memiliki gambaran apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan bagaimana dakwah beliau dan bagaimana keadaan orang-orang musyrikin. Karena memahami perkara ini penting untuk memahami apa yang beliau sebutkan setelah ini tentang kerancuan-kerancuan, perkara-perkara yang samar yang berkaitan dengan masalah tauhid ini. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Kembali beliau ulangi, dan engkau meyakini bahwasanya ikrar mereka, keyakinan mereka tentang tauhidur rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Buktinya diperangi oleh Nabi. Wa anna qasdahum al-malaikata awil anbiya'a awil awliya'a yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan engkau sadar, memahami bahwasanya maksud mereka kepada para malaikat, tujuan mereka dan ibadah mereka kepada para malaikat atau nabi atau wali, tujuannya adalah untuk mendapatkan syafaat mereka dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sebab itu, itulah yang menjadikan halal darah mereka dan juga harta mereka. Maksudnya adalah itulah yang menjadikan mereka diperangi oleh Rasulullah SAW.
Bukan karena mereka meyakini Allah yang mencipta, tapi karena mereka menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Wa arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusulu wa aba 'anil iqrari bihi al-musyrikun. Sekarang engkau paham apa yang dimaksud dengan tauhid yang didakwahkan oleh para rasul, dan dahulu orang-orang musyrikin mereka tidak mau untuk mengucapkannya, mereka tidak mau untuk mengikrarkannya. Wa hadha at-tauhid huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Tauhid inilah makna dari ucapanmu yang sering kau ucapkan setiap hari, yaitu ucapan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Itulah tauhid. Mungkin selama ini kita sering mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita kurang merenungi apa yang kita ucapkan. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Inilah tauhid. Fa innal ilaha 'indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhil umur. Karena sesungguhnya sesembahan menurut mereka adalah yang dimaksudkan untuk perkara ini, yaitu yang diserahkan kepada mereka. Ibadah-ibadah tersebut itulah yang dimaksud dengan sesembahan. Sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Sama saja apakah sesembahan tersebut adalah berupa malaikat, berupa nabi, wali, pohon, kuburan, atau dia adalah seorang jin, maka itu dinamakan dengan sesembahan yang diserahkan kepada mereka, pengagungan, doa, sembelihan. Itulah yang mereka pahami. Lam yuridu anna al-ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbir fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdah kama qaddamtu lak. Mereka tidak bermaksud dengan al-ilah atau sesembahan tersebut dia adalah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, karena sesungguhnya mereka meyakini bahwasanya semua itu adalah milik Allah. Jadi ketika mereka menyembah malaikat atau menyembah Isa atau menyembah seorang yang soleh, tidak meyakini mereka lah yang mengatur alam semesta, karena mereka meyakini bahwasanya mengatur alam semesta semuanya adalah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang sudah aku sampaikan kepadamu. Wa innama ya'nuna bil ilahi ma ya'ni al musyrikun fi zamanina bil lafzi sayyid. Jadi mereka orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksudkan dengan ilah sesembahan apa yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita, yaitu di zaman Syekh bil lafzi sayyid, dengan lafaz as-sayyid. Ini istilah yang mereka buat, yaitu di zaman Syekh, ketika mereka misalnya mengagungkan seseorang yang soleh, dan di situ mereka menyerahkan sebagian ibadah kepadanya, tawaf misalnya di sekitar kuburannya, atau menyembelih untuknya, mereka menamakan Syekh tersebut dengan Sayyid, Sayyid Fulan misalnya. Sehingga terkadang dalam doa mereka mengatakan ya Sayyidi, ayo kita pergi ke Sayyid Fulan. Dan maksud mereka saat itu, dan mereka pahami di antara mereka, kalau sudah dikatakan Sayyid, berarti ini maksudnya menyerahkan sebagian ibadah kepada Sayyid tersebut. Itu istilah yang mereka pakai. Apakah kemudian setiap orang yang setelah itu yang memakai kalimat Sayyid kemudian kita pahami demikian? Tentunya kita perlu cek kembali, karena beda daerah beda istilah. Jangan langsung kita mengambil kesimpulan setiap orang yang menambah dengan kalimat Sayyidina atau Sayyid kemudian kita anggap sama mereka dengan orang-orang yang ada di zaman penulis di sini. Ini istilah yang tersebar saat itu. Mungkin masih ada di zaman sekarang di sebagian
negara atau sebagian daerah. Fa'atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uuhum ila kalimatit tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, mengajak mereka kepada kalimat tauhid, wa hiya la ilaha illallah, dan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu lafziha. Dan maksud dari kalimat ini adalah maknanya. Jadi ketika mereka diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, yang beliau maksud adalah mengikuti isinya, mengikuti maknanya. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kalimat tersebut. La mujarradu lafdhiha, bukan hanya sekedar melafadzkan saja. Wal kuffarul juhalu ya'lamuna anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimah huwa ifradullah ta'ala bita'alluq. Dan orang-orang kafir yang mereka adalah bodoh, orang-orang jahiliyah, mereka memahami yang demikian. Mereka memahami bahwasanya maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak mereka mengatakan la ilaha illallah adalah mengisahkan Allah di dalam ketergantungan. Ketergantungan dalam manfaat dan juga mudarat. Wal kufru bima yu'badu min dunihi wal bara'atu minhu. Yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah supaya manusia mengingkari seluruh yang disembah selain Allah. Itu yang beliau inginkan. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan itu yang dipahami oleh orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi konsekuen dengan isinya. Makanya mereka tadi mengatakan a inna la tariku alihatina. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Karena kalau sampai mengatakan la ilaha illallah, harus siap meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan tadi dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah, karena sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka qulu la ilaha illallah, hendaklah kalian mengatakan la ilaha illallah, qalu aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Ketika mereka disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka mengatakan, apakah Muhammad menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak tersebut hanya sesembahan yang satu saja? Sudah terbiasa puluhan tahun dari nenek moyang mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak. Sekarang datang Muhammad mengaku sebagai Rasul, menyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut dan hanya menyembah kepada Allah yang satu saja. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh. Karena menurut mereka banyak Tuhan saja, banyak urusan-urusan mereka yang tidak rampung, tidak selesai. Bagaimana hanya menyembah Tuhan yang satu? Ini akal mereka. Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Tauhid dianggap aneh oleh orang-orang musyrikin Quraisy tersebut. Kembali Syekh mengajak kepada kita, dan ini termasuk bagusnya beliau dalam mengajari kita, ingin memahamkan kita, sehingga beliau membuat mukaddimah tersebut. Kalau kita memahami poin-poin yang penting tadi, insyaallah dengan mudah kita akan memahami ucapan beliau selanjutnya. Ada yang belum paham? Insyaallah paham semua ya. Lanjut. Nah, ya. Kalau ini nggak paham, nanti juga nggak paham khawatirnya ya. Insyaallah udah ngopi semuanya nih Pak ya. Sudah. Masyaallah.
Fa idza arafta anna juhalal kufari ya'rifuna dzalik. Sekarang kalau kamu sudah tahu, ternyata orang-orang yang jahil dari orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka memahami makna la ilaha illallah. Fal ajabu mimman yud'al islama wa huwa la mimman yad'il islama wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhil kalimah ma 'arafahu juhalul kuffar. Orang-orang jahiliyah yang kita katakan mereka adalah orang-orang jahiliyah, mereka saja memahami makna la ilaha illallah. Buktinya disuruh mengatakan la ilaha illallah mereka menolak. Maka sesuatu yang sangat mengherankan, kata Syekh, orang yang mengaku beragama Islam dan dia tidak mengetahui makna dari kalimat ini yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah. Ini kita harusnya malu. Orang-orang jahiliyah saja yang kita katakan mereka jahiliyah memahami makna la ilaha illallah. Jangan sampai kita yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah beragama Islam dan dari kecil kita beragama Islam, ternyata ketika ditanya apa makna la ilaha illallah kita tidak memahami maknanya. Ini tentunya malu. Kita menjadi seorang muslim yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Seandainya kita tidak tahu tentang, mungkin ketika ditanya apa rukun-rukun salat atau syarat sahnya salat, berapa jumlahnya, itu masih bisa kita maklumi. Tapi kalau ditanya apa makna la ilaha illallah yang merupakan inti dari ajaran Islam, dan itu adalah dakwah para nabi dan juga rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, kok kita tidak paham, maka ini tentunya kita malu kepada diri kita sendiri. Beliau mengatakan bal yadhunnu anna dzalika huwa at-talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani. Dia menyangka bahwasanya caranya adalah hanya sekedar melafadzkan saja. Jadi beriman dengan la ilaha illallah menganggap caranya adalah dengan sekedar melafadzkan saja, yaitu melafadzkan huruf-hurufnya tanpa meyakini dengan hati makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau sudah tiap hari membaca la ilaha illallah sudah selamat, meskipun dia melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini salah paham yang demikian. Wal hadhiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu illa Allah wa la yudabbiru al-amra illa Allah. Jadi sebagian mereka keyakinannya yang penting kita mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sebagian mereka yang cerdik di antara mereka mengatakan bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Kalau tadi kita sudah memahami mukaddimahnya, dari sini kita sudah tahu kesalahan orang tersebut. Jadi dia meyakini makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Itu yang dipahami dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga mungkin kita mendengar mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi yang dia pahami meyakini tidak ada yang mencipta kecuali Allah saja, sebatas itu saja. Dan itu yang sering mereka sampaikan. Terkadang mereka menulis kitab, menulis tulisan, menyampaikan kepada orang lain, wahai manusia, makna la ilaha illallah adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah SWT yang mencipta. Kita harus meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki.
Tapi sebatas itu saja. Dan tidak ada yang menolak, karena memang itu adalah fitrah yang Allah SWT fitrahkan di dalam diri seluruh manusia. Orang-orang musyrikin juga mereka meyakini yang demikian. Sebatas itu pemahaman mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan nanti akan disampaikan oleh Syekh sesuatu yang menjelaskan perkara yang salah ini. Fala khaira fi rajulin juhalul kufari a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan bagi seseorang yang ternyata orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah ternyata lebih mengetahui makna la ilaha illallah daripada orang tersebut. Maka minimal kita memahami sekarang tentang apa itu la ilaha illallah. Jangan sampai Abu Lahab lebih paham tentang kalimat la ilaha illallah daripada kita. Sampai saya mengatakan di sini fala khair, enggak ada kebaikan. Seseorang yang orang-orang jahiliyah lebih paham tentang makna la ilaha illallah daripada orang tersebut. Kita umat Islam, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan kita mengucapkan la ilaha illallah setiap hari lebih dari sekali. Orang yang adzan mengatakan la ilaha illallah didengarkan oleh kaum muslimin. Di dalam tahiyat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dan dalam zikir-zikir yang lain. Maka jangan sampai mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, lebih memahami tentang makna la ilaha illallah daripada kita yang mengaku sebagai seorang muslim. Idza arafta ma qultu laka min ma'rifati qalbin wa arafta syirka billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sekarang kalau kamu tahu, sudah memahami apa yang aku sampaikan dengan pemahaman hati, benar-benar memahami hakikat tersebut, dan engkau mengetahui tentang kesyirikan kepada Allah, sudah bisa menggambarkan, sudah bisa memahami hakikat kesyirikan yang terjadi di antara orang-orang kafir Quraisy. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, kesyirikan yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sekarang engkau memahami makna syirik yang dikatakan oleh Allah, artinya tidaklah Allah SWT atau sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Kita memahami makna syirik, dan kita mengetahui dan juga memahami akibatnya. Akibatnya kalau sampai terperosok, na'udzubillah min dzalik, Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Kalau selain syirik seperti ghibah, namimah, berdusta, itu adalah dosa-dosa di bawah kesyirikan. Selama dia adalah seorang muslim, tidak melakukan kesyirikan, masih ada harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah SWT. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah masih mengampuni dosa di bawah itu liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Wa arafta dinallah alladhi ba'atha bihi ar-rusula min awalihim ila akhirihim. Dan sekarang setelah memahami pemaparan di atas, engkau mengetahui hakikat dari agama Allah yang Allah SWT mengutus para rasul dari awal sampai akhir dengan membawa agama tersebut, alladzi la yaqbalullahu min ahadin siwah, di mana Allah SWT tidak menerima agama apapun selain dari agama Islam. Tidak menerima agama apapun selain agama Islam, dan agama Islam itulah yang dibawa oleh para nabi dan juga para rasul dari awal sampai akhir.
wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihadza, dan sekarang engkau menyadari ternyata banyak orang-orang yang mereka tidak memahami tentang hakikat ini. Coba antum tanya diri antum sendiri, sebelum datang ke sini mungkin ada di antara kita yang belum paham, baru sekarang dia paham. Silakan antum bayangkan beberapa keluarga antum, orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, kira-kira mereka memahami tidak tentang perkara ini? Maka ini yang ingin beliau ingatkan kepada kita. Kalau kita sekarang alhamdulillah Allah SWT berikan kita pemahaman, kita bisa memahami hakikat dari agama para nabi dan juga para rasul. Kita bisa memahami hakikat dari kesyirikan yang terjadi zaman dahulu. Afadaka faidatain, maka di sana ada dua faedah yang kita ambil dari ini semuanya. Al-ula, yang pertama adalah al-farahu bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Di satu sisi kita mengambil faedah, yaitu berbahagia dengan karunia Allah dan juga rahmatnya. Allah memberikan karunia kepada kita pemahaman. Allah merahmati kita dengan pemahaman. Ini adalah kasih sayang Allah. Tidak semua hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan diberikan pemahaman seperti ini. Tidak semuanya Allah berikan pemahaman yang benar seperti ini. Allah memilih kita untuk bisa memahami kita perkara yang hak. Ini adalah karunia dan juga rahmat Allah semata. Maka dari sini kita memuji Allah, bergembira dan berbahagia dengan hidayah ini. Secara nasab, Abu Lahab lebih mulia nasabnya daripada kita, dan dia adalah keluarga Nabi SAW. Tapi Allah SWT memilih siapa yang Allah SWT kehendaki untuk mendapatkan hidayah, diberikan pemahaman. Di sana ada orang yang mungkin secara titel, gelar, mereka lebih tinggi pendidikannya daripada kita. Tapi sekali lagi Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa kita dibandingkan mereka? Maka di sini seseorang memuji Allah, bergembira dengan rahmat Allah SWT dan juga karunia-Nya. Lebih bergembira daripada ketika dia mendapatkan uang, keuntungan dalam perdagangan, mendapatkan jabatan yang dia inginkan. Dan kita bergembira dengan semua itu. Tapi kegembiraan seseorang dengan hidayah, pemahaman yang benar, haruslah lebih besar daripada kegembiraan dengan dunia-dunia tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, maka dengan itu semua hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa kesenangan-kesenangan dunia. Karena ini pilihan dari Allah SWT. Innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Allah SWT memberikan dunia bagi siapa yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Wala yu'tid dina illa liman ahab, dan Allah tidak memberikan agama, pemahaman yang benar, hidayah, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kemudian yang kedua, wa afadaka aidan al-khawf al-'azima. Faedah yang bisa kita ambil dari pemaparan di atas adalah rasa takut. Fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi
wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahli wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah kama dhanna al musyrikun. Yang kedua adalah rasa takut. Sisi yang pertama, kita memuji Allah telah mendapatkan pemahaman yang benar, hidayah. Kemudian yang kedua, kalau kita amati, ada di dalam diri kita rasa takut. Rasa takut dari apa? Karena sesungguhnya engkau ketika sadar bahwasanya seseorang mungkin saja dia keluar dari agama Islam dengan sebab satu kalimat, sebuah ucapan yang dia keluarkan dari lisannya. Satu kalimat diucapkan oleh seseorang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Satu kalimat saja. Misalnya seseorang mengatakan, ya sayyidi aghithni. Dia mengatakan kepada seorang wali, wahai sayyidku, wahai sesembahanku, tolonglah aku. Sebuah kalimat yang diucapkan kurang dari 3 detik. Tapi dengan kalimat tersebut dia telah membatalkan seluruh amalannya dari awal sampai akhir. Dia telah keluar dari agama Islam. Jadi tidak perlu 1 halaman, 2 halaman. Dengan 1 kalimat seseorang bisa sewaktu-waktu dia keluar dari agama Islam. Wa qad yaquluha wa huwa jahil. Dan mungkin saja dia mengatakan itu dalam keadaan jahil. Mungkin saja dia mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan dia tidak tahu. Fala yu'dharu bil jahli. Maka tidak ada uzur dengan kebodohan dia. Dan maksud beliau wallahu taala alam adalah kebodohan yang disengaja oleh seseorang. Dia bodoh, tidak tahu karena memang tidak mau belajar. Berpaling dari agama Allah, tidak mau tahu tentang agama Allah. Padahal di sana ada fasilitas, di sana ada waktu, di sana ada kemungkinan, di sana ada kemampuan untuk mempelajari agama Allah, tetapi dia berpaling dan tidak mau mempelajari agama Allah. Sehingga dia pun terjerumus ke dalam kebodohan. Maka orang yang seperti ini yang tidak diberikan uzur. Karena dia memang sengaja menjadikan dirinya bodoh, menjadikan dirinya jahil. Nah, sebagian orang ketika diajak untuk mencari ilmu, dia mengatakan, aduh, nanti kalau saya belajar, saya tahu mana yang haram, mana yang halal. Kalau saya tahu ini haram, akhirnya jadi berdosa. Menganggap kalau dia melakukan yang haram tersebut dalam keadaan tidak tahu, berarti dia diberikan uzur. Padahal kebodohan dia disengaja. Memang dia tidak mau belajar. Kebodohan yang seperti ini yang tidak diberikan uzur. Jahil, bodoh, dan dia sengaja untuk membodohkan dirinya. Memang tidak mau belajar. Adapun seseorang yang dia sudah berusaha, tergerak dirinya untuk belajar, melepaskan dirinya dari kebodohan, mencari yang hak, dan tahu bahasanya Allah SWT telah mengutus Rasul, menurunkan kitab, dan yakin di sana ada hak, dan dia ingin belajar, tapi ternyata dia salah. Ternyata dia terjerumus ke dalam kesalahan, kebodohan dia setelah dia berusaha untuk melepaskan dirinya dari kebodohan tersebut. Maka yang seperti ini adalah kebodohan yang mendapatkan uzur. Dia ada usaha. Allah SWT mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Maka kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul yang mengajarkan
kebenaran dan menjelaskan kepada mereka kebatilan, memahamkan mereka. Adapun yang tidak sampai kepada mereka risalah, maka Allah SWT tidak akan mengadabnya sampai nanti di hari kiamat menguji mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau mereka lulus dalam ujian tadi, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak lulus ujian tadi, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Akan ada ujian bagi orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah para rasul, seperti orang-orang yang hidup antara kerasulan Nabi Isa alaihissalam dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan dengan ahlul fatrah. Ada di dalam hadis bahwasanya orang-orang yang seperti itu, karena tidak menemui kerasulan sebelumnya dan tidak menemui kerasulan setelahnya, mereka akan diuji oleh Allah SWT di hari kiamat. Mungkin lulus, mungkin tidak. Syahidnya di sini, ada di sana kebodohan yang seseorang mendapatkan uzur. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah SWT memberikan uzur untuk umatku apa yang dilakukan karena kesalahan, dan di antara makna kesalahan karena ketidaktahuan atau karena lupa, tahu tetapi dia lupa sehingga melakukan kesalahan. Wa mastukrihu alaihi, atau yang dia dipaksa untuk melakukan sesuatu tersebut padahal dia tidak mau melakukan sesuatu tersebut. Ini mendapatkan uzur di sisi Allah SWT. Inilah maksud ucapan beliau, fala yu'dharu bil jahl. Wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah kama dhanna al musyrikun. Dan mungkin saja ada di antara mereka yang menyangka bahwasanya kesyirikan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kama dhannal musyrikun, sebagaimana orang-orang musyrikin zaman dahulu juga menyangka yang demikian. Karena syaitan umurnya panjang. Sebagaimana mereka yang membisikkan kepada orang-orang musyrikin terdahulu, mereka juga membisikkan dari generasi ke generasi orang-orang musyrikin yang datang setelahnya. Dijerumuskan sebagaimana dijerumuskan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Dan pengalaman mereka untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan ini sudah sangat panjang. Mereka sangat berpengalaman sekali dalam menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, mengetahui celah-celahnya. Orang yang bodoh tidak mempelajari agama Allah, dengan mudahnya akan mereka jerumuskan ke dalam kesyirikan tersebut, sebagaimana orang-orang yang bodoh di zaman Nabi Nuh alaihissalam, karena tidak belajar. Bagaimana cara menangkisnya? Dengan belajar agama Allah. Sehingga ketika datang bisikan tadi, maka dengan mudah ketika kita memiliki bekal belajar, dengan mudahnya kita menangkis dengan izin Allah SWT kerancuan-kerancuan yang dibisikkan oleh syaitan. Khususan in alhamaka Allah Ta'ala ma qassa an qaumi Musa ma'a salahim wa ilmihim annahum atauhu qailin. Khususnya ketika Allah SWT mengilhamkan kepada dirimu apa yang Allah kisahkan tentang kaumnya Nabi Musa. Siapa mereka? Banu Israel. Mereka adalah memiliki kesalehan, anak keturunan Nabi Israel, Yakub. Dan mereka juga memiliki ilmu, diturunkan kepada Musa Taurat. Annahum atauhu qailin, mereka datang kepada Nabi Musa mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mengatakan kepada Nabi Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ketika Nabi Musa alaihissalam
mendakwai Fir'aun dan ditolak oleh Fir'aun, dan berniat Fir'aun untuk membunuh Musa, Allah SWT mewahyukan kepada beliau untuk meninggalkan Mesir, membawa kaumnya. Kemudian diikuti oleh Fir'aun dan dikejar oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya. Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun nasa, yang seharusnya dalam keadaan demikian memuji Allah SWT yang telah menyelamatkan mereka, bertambah keimanan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang hak, dan bahwasanya beliau adalah ajaran beliau adalah benar, mengajak untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Itu yang seharusnya ada di dalam diri orang-orang Banu Israel. Ketika selamat di seberang, berjalan, melanjutkan perjalanan menuju daerah yang Allah janjikan untuk mereka, yaitu Palestina. Mereka melihat ada sebuah kaum ya'kufuna ala asnamin lahum, dalam keadaan mereka berdiam diri, beriktikaf di sekitar berhala mereka, menyembah, mengagungkan berhala tersebut. Ketika mereka melihat kaum tersebut dan apa yang mereka lakukan, mengucapkan sebuah ucapan yang sangat membuat sedih Nabiullah Musa alaihissalam. Ucapan yang beliau tidak habis pikir, kok bisa diucapkan oleh orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dan mereka melihat sendiri bagaimana musuhnya dihancurkan. Mengucapkan ucapan kalimat ini atau mengucapkan ucapan ini, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Mereka sudah diajak untuk menyembah Allah, tapi mereka ingin sesuatu yang berupa fisik, yang mereka lihat, yang di situ mereka bisa bersujud, menyembah berhala tersebut, meminta kepada Musa untuk dibuatkan berhala. Subhanallah. Padahal selama ini beliau mengajak kepada tauhid, dan mereka sudah melihat kekuasaan Allah. Dan kita tahu mereka adalah keturunan Israel, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu, akan tetapi keluar dari lisan mereka sesuatu yang kufur, meminta kepada Musa alaihissalam untuk dijadikan di sana sesembahan selain Allah azza wajalla. Maka di sini beliau mengatakan, ya'dhumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka. Di sini engkau semakin sadar, semakin takut, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena memang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya syirik itu lebih samar daripada seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Bisa menimpa kesyirikan tersebut siapa saja. Maka ketika kita menyadari demikian, semakin takut, dan kita semakin bersemangat untuk mengetahui sesuatu yang bisa membebaskan kita dari kesyirikan tersebut. Fahina idzin ya'dhumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadza wa amthalihi, yang melepaskan dirimu dari yang seperti ini dan juga yang semisal. Itu dengan cara mempelajari tauhid, mempelajari apa yang bisa melepaskan kita dari kerancuan-kerancuan tersebut. Karena memang kerancuan-kerancuan tersebut kalau sampai terdengar, seseorang bisa saja terpengaruh. Oh iya ya, karena dia tidak punya ilmu sehingga dia pun terpengaruh dan akhirnya melakukan kesyirikan tersebut. Wa'lam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'daan. Kemudian setelah itu beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah SWT dengan hikmahnya
Sesuatu pasti yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, pasti di sana ada hikmahnya. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dengan membawa tauhid ini kecuali Allah jadikan di sana a'da. Allah jadikan di sana musuh-musuh. Padahal mereka adalah seorang nabi yang paling baik akhlaknya, yang paling hikmah di dalam dakwahnya, yang paling mulia perangainya. Tapi ini sunnatullah, menjadikan untuk setiap nabi musuh-musuh. Itu memusuhi mereka dalam hal tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi setan-setan dari kalangan manusia maupun jin. Karena makna syaitan ini adalah yang keluar dari kebenaran. Dan yang keluar dari kebenaran terkadang berasal dari jin dan terkadang berasal dari manusia. Musuh-musuh baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ini sudah sunnatullah, yang mereka saling membisikkan satu dengan yang lain, yang mereka saling berwasiat satu dengan yang lain untuk memusuhi nabi tersebut. Datang setan dari kalangan jin kepada manusia untuk memusuhi, dan akhirnya dieksekusi oleh manusia tersebut untuk menghalangi dakwah seorang nabi, menfitnah dakwah seorang nabi, ghururan, untuk menipu manusia. Siapa yang mewahyukan kepada orang-orang musyrikin Quraisy untuk mengatakan Nabi Muhammad adalah gila, Nabi Muhammad adalah tukang sihir, Nabi Muhammad adalah tukang syair? Syaitan dari kalangan jin yang mewahyukan kepada syaitan dari kalangan manusia. Dan pengikut para nabi pun mendapatkan bagian yang serupa. Semakin dia mengikuti para nabi dan juga rasul, maka mereka akan juga mendapatkan ujian yang serupa. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali mendapatkan wahyu, dalam keadaan takut mendatangi Khadijah. Kemudian dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, disebutkan dalam Sahih Bukhari, menceritakan apa yang beliau lihat di Gua Hira. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, sungguh aku akan menolongmu dengan sesungguhnya ketika kaummu kelak mengusirmu dari daerah, dari Mekah ini. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amukhrijiyahum, apakah mereka kelak akan mengusirku? Heran, bagaimana saya tinggal di sini, saya kelahiran Mekah dan saya keturunan dari orang-orang Quraisy yang merupakan kabilah yang paling utama, yang paling mulia di antara kabilah-kabilah Arab. Apakah mereka akan mengusirku? Maka beliau mengatakan, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seseorang yang datang dengan yang semisal dengan apa yang kau bawa, yaitu tauhid, kecuali dia akan dimusuhi. Itu sudah menjadi sunnatullah. Para nabi dan juga para rasul sebelummu yang diutus, mereka juga membawa tauhid dan mereka juga dimusuhi. Setiap orang yang datang setelahmu, meskipun dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, kalau isi dakwahnya sama dengan yang kau bawa, maka dia akan dimusuhi. Ini sunnatullah. Maka beliau mengatakan, waqad yakunu li'a'da'it tauhidi ulumun kathiratun wa kutubun wa hujaj. Dan mungkin saja musuh-musuh tauhid tersebut mereka memiliki ilmu yang banyak, dan maksudnya adalah alasan-alasan, dan juga mereka memiliki kitab, menulis kitab, mengarang buku, wa hujajun,
dan mereka memiliki alasan yang mereka anggap itu adalah sebuah hujjah yang kuat atas ahli tauhid. Jadi mereka tidak berdiam diri, mereka juga menulis kitab, menulis artikel, memiliki alasan-alasan yang mereka sebarkan. Qala ta'ala, Allah SWT mengatakan, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal ilm. Maka ketika para rasul mendatangi mereka dengan al-bayyinat, yaitu dengan hak, dengan ilmu yang kuat, yang jelas, farihu bima 'indahum minal ilm, mereka yaitu orang-orang musyrikin yang mengingkari dakwah para rasul, mereka senang dengan apa yang mereka miliki berupa ilmu. Dan maksudnya adalah syubhat. Mereka senang dengan alasan-alasan yang dibisiki oleh syaitan. Ini adalah termasuk penghormatan terhadap orang saleh. Yang dimaksud dengan kesyirikan adalah kalau kita meyakini Allah yang bahwasanya mereka adalah yang mencipta, kalau sekedar hanya berdoa atau menyembelih untuk selain Allah maka ini bukan syirik dan seterusnya. Dan dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Barakallahu fikum. Sebelum dibisikkan oleh panitia, insyaallah kita berhenti terlebih dahulu karena memang waktunya sampai jam 10. Insyaallah kita lanjutkan jam 10:30. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media. Butuh ta'awun dari kita bersama. Akan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal.